menyampaikan materi pertemuan 13 mengenai proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah, organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan, hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan mainstreaming SDG dalam pembangunan di Indonesia. Baiklah, pertama saya akan menyampaikan materi tentang proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah melibatkan tahapan-tahapan yang berbeda, namun saling terkait dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Berikut adalah penjelasan mengenai proses perencanaan pembangunan di kedua tingkatan tersebut. Yang pertama, perencanaan pembangunan di tingkat pusat. 1. Penetapan visi dan kebijakan pusat. Tahap awal dimulai dengan penetapan visi, misi, dan kebijakan pembangunan nasional oleh pemerintah pusat. Visi ini menjadi pedoman dalam menetapkan arah pembangunan jangka panjang. Yang kedua, penyusunan rencana pembangunan nasional. Pemerintah pusat akan menyusun rencana pembangunan nasional yang merinci strategi, program, dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Rencana ini biasanya disusun dalam dokumen resmi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yang mencakup tentang rentang waktu 5 tahun. Yang ketiga, ada koordinasi antar departemen dan lembaga pusat. Proses koordinasi antar departemen dan lembaga pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan keselarasan dan sinergi dalam pelaksanaan rencana pembangunan nasional. Yang keempat, ada penetapan anggaran dan sumber daya. Penetapan anggaran untuk program pembangunan nasional menjadi bagian penting dalam proses ini. Sumber daya yang tersedia akan dialokasikan sesuai dengan prioritas dan urgensi setiap program. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan evaluasi dan pengawasan. Rencana pembangunan nasional dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan program yang telah ditetapkan. Setelah implementasi, dilakukan evaluasi untuk menilai capaian, efisiensi, dan efektivitas program tersebut. Pengawasan terus-menerus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, untuk perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Yang pertama, ada penyesuaian dengan rencana pusat. Pemerintah daerah melakukan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai dengan arah dan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada penetapan rencana pembangunan daerah. Pemerintah daerah akan menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang merinci program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Yang ketiga, ada koordinasi antar pihak terkait. Proses ini melibatkan antara pemerintah daerah, badan-badan terkait, dan masyarakat lokal untuk memastikan penyusunan rencana pembangunan yang partisipasif dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah. Yang keempat, ada pengalokasian anggaran dan sumber daya. Pemerintah daerah menetapkan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam RPJMD. Dan yang terakhir ada implementasi, evaluasi, dan pengawasan. Rencana pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan program yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi capaian dan pengaruh program terhadap masyarakat setempat. Sementara pengawasan dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Koordinasi sinergi antara tingkat pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan proses perencanaan pembangunan di kedua tingkatan tersebut. Baiklah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu mengenai materi tentang organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, berbagai organ dan lembaga terlibat yang memiliki peran penting dalam menyusun, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program-program pembangunan. Berikut adalah beberapa organ atau lembaga yang umumnya terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Di tingkat pusat, yang pertama ada Kementerian PPN atau Bappenas, Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kementerian yang memiliki peran sentral dalam menyusun rencana pembangunan nasional, merumuskan kebijakan, dan mengkoordinasikan seluruh aspek pembangunan di tingkat nasional. Yang kedua ada kementerian atau departemen terkait. Kementerian atau departemen lainnya seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lainnya yang terlibat dalam melaksanakan program-program spesifik sesuai dengan bidang masing-masing. Yang ketiga ada lembaga non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi internasional, dan lembaga independen lainnya yang turut memberikan masukan, melakukan advokasi, atau berperan dalam menyediakan bantuan teknis dan keuangan. Dan di tingkat daerah ada yang pertama pemerintahan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA atau dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dalam menyusun rencana pembangunan daerah dan melaksanakan program-program pembangunan sesuai dengan prioritas lokal. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Memiliki peran dalam mengawasi, memberikan masukan, dan menyetujui rencana pembangunan daerah yang disusun oleh pemerintahan daerah. Yang ketiga ada lembaga adat atau tradisional. Di beberapa daerah, lembaga adat tradisional yang juga turut terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, memberikan masukan yang berkaitan dengan kearifan lokal dan budaya daerah. Dan yang terakhir ada masyarakat dan swasta. Partisipasi masyarakat dan sektor swasta di tingkat lokal sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan. Mereka dapat memberikan masukan, memastikan program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka, serta berperan dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Keterlibatan berbagai organ dan lembaga yang tersebut menjadi penting untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas program pembangunan yang dilaksanakan serta menjamin bahwa berbagai kepentingan dan perspektif telah dipertimbangkan dalam proses perencanaan tersebut. Oke, kita masuk bagian ketiga, materi mengenai hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan, hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut adalah beberapa aspek yang menandai hubungan ketiganya dalam konteks perencanaan pembangunan. Yang pertama ada pemerintah. 1. Perumusan kebijakan. Pemerintah memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan, menetapkan tujuan pembangunan jangka panjang, serta menyusun rencana dan program pembangunan. Yang kedua ada pengaturan dan pengawasan. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan rencana pembangunan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Yang ketiga ada sumber daya dan anggaran. Pemerintah menyediakan sumber daya dan anggaran untuk pelaksanaan program-program pembangunan, termasuk dana publik yang digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur dan program sosial. Yang kedua ada di sektor swasta, partisipasi dalam pembangunan. Sektor swasta turut berperan dalam menyokong pembangunan melalui investasi dalam proyek-proyek infrastruktur, industri, dan layanan lainnya. Yang kedua ada inovasi dan teknologi. Perusahaan swasta sering membawa inovasi dan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pembangunan. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya. Swasta dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta memperhatikan aspek lingkungan dalam pelaksanaan proyek-proyeknya. Dan yang ketiga ada di masyarakat. Yang pertama, partisipasi dan pemberdayaan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka tercermin dalam program-program pembangunan. Yang kedua ada pemantauan dan pengawasan. Masyarakat memainkan peran kritis dalam memantau pelaksanaan program pembangunan serta memberikan umpan balik kepada pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan akuntabilitas dan keterbukaan. Dan yang ketiga ada pengetahuan lokal. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang penting untuk mendinamika sosial, budaya, dan lingkungan di wilayah mereka, yang merupakan informasi berharga dalam perencanaan yang berkelanjutan. Jadi, keterlibatan ketiga pihak tersebut dalam perencanaan pembangunan membutuhkan kolaborasi yang erat dan keterbukaan dalam berbagai informasi. Sinergi di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan memperkuat pelaksanaan program pembangunan yang berdampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh komunitas.
Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan pembangunan yang terjadi dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara luas, memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan sosial yang merata. Oke, untuk selanjutnya bagian keempat, materi mengenai mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Mainstreaming SDG atau Sustainable Development Goals dalam pembangunan di Indonesia mengacu pada upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dan target-target SDG ke dalam kebijakan, program, dan praktik pembangunan nasional. SDG merupakan kerangka kerja global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara holistik, termasuk tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini, dan memastikan kehidupan yang layak bagi semua orang pada tahun 2030. Implementasi SDG di Indonesia. Yang pertama, ada penyesuaian dalam konteks lokal. Indonesia telah berkomitmen untuk mengintegrasikan SDG ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN dan perencanaan di tingkat lokal dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik khusus setiap daerah. Kedua, ada kebijakan dan strategi nasional. Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasikan target SDG yang saling terkait dengan kebijakan nasional. Selain itu, berbagai strategi telah dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut seperti peningkatan infrastruktur, pemberantasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan lingkungan, dan pemerataan ekonomi. Ketiga, ada partisipasi dan keterlibatan stakeholder. Proses mainstreaming SDG melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, LSM, akademisi, dan masyarakat umum, guna memastikan bahwa semua pihak memiliki peran dalam pencapaian tujuan SDG. Yang keempat, ada monitoring dan evaluasi. Pemerintah Indonesia aktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progres pencapaian, mengevaluasi sejauh mana progres yang telah dicapai, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih. Dan yang terakhir, ada kolaborasi internasional. Indonesia juga terlibat dalam kerjasama internasional dalam forum global yang membahas implementasi SDG, berbagi pengalaman dan pembelajaran dengan negara lain, serta memanfaatkan bantuan teknis dan dukungan internasional untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menanamkan prinsip SDG dalam kebijakan dan praktik pembangunan di Indonesia, diharapkan negara ini dapat bergerak menuju pembangunan yang berkelanjutan, berdampak positif bagi masyarakat secara menyeluruh, dan mengurangi kesenjangan sosial serta dampak negatif terhadap lingkungan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan dalam konteks upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pentingnya mainstreaming SDG dalam perencanaan pembangunan di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Integrasi prinsip-prinsip dan target-target SDG ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan menjadi landasan yang kokoh bagi pencapaian tujuan-tujuan berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, Indonesia dapat membangun fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif, menyeluruh, serta berkelanjutan hingga tahun 2030 dan seterusnya. Dalam komitmen yang kokoh dan kerjasama yang berkesinambungan, Indonesia dapat menjadi SDG sebagai pedoman utama dalam upaya membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Sekian pemaparan materi 13. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.